Ya, baik, dilakukan pemerintahan desa, birokrasi desa tadi sudah saya jelasin. Kemudian kita masuk kepada pemerintahan desa wirausaha. Yang pertama, prinsip menghasilkan ketimbang membelanjakan. Jadi dalam pemerintahan desa wirausaha, maka APBD desa, terutama dalam antara belanja dengan penyertaan modal ini lebih banyak diorientasikan untuk penyertaan modal. Jadi setiap pengeluaran, setiap merumuskan kegiatan, maka dipikirkan apakah kegiatan ini bisa menghasilkan anggaran apa tidak. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kepala desa dan perangkat desa berjiwa wirausahawan. Jadi jiwa, pikiran, dan tindakan kepala desa dalam membelanjakan anggaran ini berjiwa wirausaha. Bagaimana dengan modal sekian akan menghasilkan sekian. Sehingga bagaimana berlomba dengan desa lain untuk anggaran-anggaran yang dikeluarkan untuk bisa menghasilkan. Seperti halnya wirausahawan. Nah, kemudian selanjutnya, program pembangunan desa berorientasi menghasilkan pendapatan desa. Itu pemerintahan desa wirausaha. Kemudian pemerintahan desa melayani program dan kegiatan orientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini tadi berbeda dengan pemerintahan desa birokrasi ya. Kalau tadi program dan kegiatan orientasi pada bisnis, pada pemerintahan desa melayani sudah berorientasi kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang betul-betul harus dilayani. Nah, kemudian transparansi ya, anggaran dan pembangunan desa transparan. Karena prinsipnya pada pemerintahan demokrasi ya, pemerintahan desa melayani itu adalah pemerintahan desa demokrasi di mana masyarakat adalah pemilik ya. Pemilik modal. Pemerintah adalah pelayan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, akuntabilitas, adanya pertanggungjawaban dengan sebenar-benarnya. Tentu ini pertanggungjawabannya lebih berat ya, dilakukan kepada masyarakat. Secara formal dilakukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, kemudian disampaikan informasi-informasinya kepada masyarakat. Itu pemerintahan desa melayani. Nah, kemudian saya gambarkan dalam faktor-faktor kinerja pemerintahan desa ya. Ini terjadi perbedaan ya dari pemerintahan desa masa lalu, pemerintahan desa birokrasi, wirausaha, melayani. Nah, faktor kinerja pemerintah desa pertama dari proses kemanusiaan. Ada 4 ya, nilai-nilai kerja, artinya nilai-nilai adalah hal-hal yang diyakini oleh penyelenggara pemerintah desa. Dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa. Ya, nilai-nilai adalah sesuatu yang diyakini ya. Kemudian sikap kades dan perangkat desa. Ya, sikap dapat dilihat dari tindakan sehari-hari ya, perilaku sehari-hari kepala desa dan perangkat desa. Perilakunya mendukung pemerintahan atau perilakunya untuk ya melaksanakan kegiatan pribadi. Kemudian yang ketiga, norma. Ya, norma adalah ketentuan-ketentuan yang mengikat. Kemudian yang keempat, interaksi, hubungan ya internal dan eksternal. Nah, yang pertama nilai-nilai kerja pada pemerintahan desa masa lalu
ya, di mana nilai-nilainya feodal. Ya, feodal itu nilai-nilai seperti bos ya. Ya, bahwa pemerintahan desa merasa punya sendiri. Yang paling benar adalah pimpinan. Itu nilai-nilai kerja pada pemerintahan desa masa lalu. Kemudian nilai kerja pada pemerintahan birokrasi adalah nilai-nilai kerja formal dan dinas. Jadi perangkat desa mengabdi kepada kepentingan dinas, bukan mengabdi kepada kepentingan pribadi. Nah, pada masa lalu perangkat desa mengabdi kepada pribadi. Sehingga begitu kepala desanya ganti, maka perangkat desanya ganti. Tapi di dalam pemerintahan desa birokrasi, perangkat desa mengabdi kepada kepentingan dinas. Ya, apabila arahannya tidak sesuai aturan, maka tidak harus diikuti. Nah, kemudian pada wirausaha, nilai-nilai yang ada pada diri kepala desa dan perangkat desa adalah nilai-nilai bisnis. Kemudian pada pemerintah desa melayani, nilai-nilai yang diyakini oleh penyelenggara pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat desa adalah melayani. Ya, melayani dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan ramah. Nah, kemudian yang kedua, sikap kades dan perangkat desa, tindakan-tindakan kepala desa dan perangkat desa pada pemerintahan desa masa lalu ini lebih banyak loyalitas pribadi. Tadi sudah ya. Kemudian birokrasi itu disiplin, rutinitas ya. Jadi pagi masuk kerja ya 7.30 masuk kerja, jam 4 pulang begitu. Demikian rutinitas begitu. Meskipun ya anggaran tidak bisa dinaikkan. Karena prinsipnya hanya bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran. Tapi dalam pemerintah wirausaha, sikap dan perilaku perangkat desa adalah sikap bisnis. Bagaimana anggaran desa bisa dilipat gandakan. Pada pemerintahan desa melayani, sikap kades dan perangkat desa adalah sikap demokratis. Bahwa dirinya merasa bahwa dirinya lah sebagai pelayan masyarakat. Masyarakatlah yang punya kekuasaan. Yaitu ya, karena kepala desa dan perangkat desa hanya diberi amanah oleh masyarakat yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, norma atau ketentuan ya. Masa lalu mengikuti norma yang dibuat oleh kepala desa ya, tadi ya, tergantung pada latar belakang kepala desa. Kemudian pada pemerintahan desa birokrasi, punish and reward. Ya, ada hukuman dan ada penghargaan. Kemudian pada pemerintahan desa wirausaha, ini normanya norma bisnis. Jika ingin pendapatannya besar, maka harus menghasilkan. Kemudian pada pemerintahan desa melayani, ini pelayanan. Nah, itu kemudian interaksi, ya, hubungan internal. Hubungan internal itu hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa atau sebaliknya, dan hubungan antara kepala desa dengan keluar begitu, baik dengan kecamatan, pemerintah daerah maupun dengan masyarakat. Pada pemerintah desa masa lalu ini interaksinya nepotisme, ya, kekeluargaan, keluarga. Ya, perangkat desa direkrut karena ada hubungan keluarga dan sebagainya. Nah, kemudian pada pemerintahan desa birokrasi ini interaksinya adalah kedinasan ya. Itu bekerja karena terpilih dan lulus ujian seleksi jadi perangkat desa. Bukan karena keluarga. Kemudian yang wirausaha ya, interaksinya bisnis. Kemudian yang pemerintahan desa melayani adalah dekat dengan masyarakat. Interaksi dengan masyarakat lebih dekat karena merasa sebagai pelayan masyarakat. Nah, itu di proses kemanusiaan, kemudian di struktur. Kita lihat di faktor struktur ya, organisasi pemerintahan desa pada pemerintahan desa masa lalu tradisional ya. Strukturnya tradisional ya. Ya, tidak berdasarkan ketentuan yang ada. Mungkin di desa hanya ada satu perangkat desa, hanya ada carik, sekdes saja.
Tapi dalam pemerintahan desa birokrasi, adanya perkuatan pada semua unit organisasi. Ya, strukturnya sudah jelas. Ada sekretaris desa, ada kepala urusan, ada kepala seksi, ya, dan sebagainya. Kemudian pada pemerintahan desa wirausaha, penguatan pada seksi ekonomi pembangunan. Karena pemerintahan desa wirausaha tujuannya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan. Maka perkuatannya pada seksi ekonomi pembangunan. Kemudian pada pemerintahan desa melayani, penguatan pada seksi kesejahteraan rakyat. Karena program-program ini ditujukan untuk melayani, ya, mensejahterakan masyarakat, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian aspek kedua, sistem manajemen, ya, pada masa lalu tidak berjalan. Kemudian pada birokrasi sudah mulai berjalan sistem manajemennya, ya, planning, organizing, actuating, controlling. Kemudian pada wirausaha, ya, sistem informasi manajemennya marketing, ya. Bagaimana berpikir, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam rangka usaha desanya berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada sistem manajemen pemerintahan desa melayani, bagaimana berpikir melayani masyarakat sebaik-baiknya. Kemudian sistem informasi desa tidak dikelola pada masa lalu, birokrasi mulai terbangun. Sistem informasi desa itu berbicara tentang data-data yang ada di desa. Kemudian pada pemerintahan desa wirausaha ini mengikuti peluang bisnis, ya, bagaimana pemasaran, gitu, bagaimana bahan baku, karena pemerintahan desanya berbisnis untuk kepentingan desa, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian melayani, mendukung pelayanan. Kemudian organisasi yang fleksibel, ya, tergantung pada profil kepala desa. Kemudian pada birokrasi kaku, ya. Pada wirausaha ini mengikuti peluang-peluang usaha, dan pada melayani pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, faktor ketiga, pengetahuan, ya. Pengetahuan ini memang agak sulit diukur, ya, tetapi ada pada masing-masing pikiran, ya, para kepala desa dan perangkat desa, ya. Pengetahuan ada 4, teknis, administratif, pengetahuan proses kemanusiaan, dan pengetahuan tentang sistem. Pada pemerintahan desa masa lalu, ya, teknis, ya, masing-masing perangkat desa tidak jelas keterampilannya apa dalam melaksanakan tugas, tapi pada pemerintahan desa birokrasi ini sudah mulai diarahkan. Misalnya kepala urusan keuangan, pengetahuan teknisnya teknis keuangan, ya. Kepala seksi ekonomi pembangunan, masalah-masalah ekonomi, begitu. Jadi sudah mulai memadai. Kemudian pengetahuan teknis pada pemerintahan desa wirausaha ini diharapkan perangkat desanya dan kepala desanya punya pengetahuan teknis bisnis, ya. Dan pada pemerintahan desa melayani, pengetahuan teknisnya adalah bagaimana melayani dengan sebaik-baiknya melalui prinsip-prinsip pelayanan prima. Demikian seterusnya administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. Ini terjadi perbedaan, ya, isi kepala daripada kepala desa dan perangkat desa pada masing-masing tipe pemerintahan, ya, masa lalu, birokrasi, wirausaha, dan melayani. Selanjutnya di faktor posisi strategis, ya. Posisi strategis itu bicara core bisnis, karena core bisnis pemerintahan desa itu adalah pelayanan kepada masyarakat, ya. Pada pemerintahan desa masa lalu ini, pikiran kepala desa dan perangkat desa ini lebih melayani kelompok pendukung, ya. Siapa yang jadi tim sukses itulah yang dilayani. Pada pemerintahan desa birokrasi ini lebih pada prosedural, ya. Bagaimana prosedur itu dilaksanakan. Pada wirausaha menghasilkan, pada melayani kepada masyarakat yang membayar lebih besar, yang kepada masyarakat yang mampu membantu desa dalam menghasilkan uang. Pada pemerintah desa melayani adalah pelayanan. Nah, kemudian yang kedua, kebijakan kesejahteraan. Pada masa lalu tidak ada di pemerintah desa standar, gaji yang didapatkan tergantung pada bantuan yang ada.
Itu. Tapi pada pemerintahan wirausaha, semakin desanya maju, ya menghasilkan pendapatan desa, maka salary-nya ya gaji atau siltap penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ini sangat tergantung kepada keuntungan dari perusahaan desa ya. Nah, tetapi pada pemerintahan desa melayani kesejahteraan untuk semua. Ini lebih banyak berpikir kepada masyarakat. Kemudian SDM, sumber daya manusia, seadanya pada masa lalu kalau birokrasi sudah mulai terbangun, pada wirausaha berjiwa wirausaha, pada usaha melayani berjiwa melayani. Nah itu ya untuk faktor-faktor kinerja dalam posisi strategis. Kemudian yang keempat, perubahan lingkungan kebijakan ya. Nah, pada masa lalu tidak terpengaruh pada pemerintahan desa birokrasi mengikuti petunjuk pemerintah ya sesuai dengan undang-undang yang ada, tetapi pada pemerintahan desa berusaha ya kebijakannya bagaimana peluang usaha. Kemudian pada pemerintahan desa melayani transparansi dan akuntabilitas. Nah, kemudian yang kelima ya di aspek sumber daya bukan manusia ini yang membahas tentang bagaimana perlengkapan gedung, lingkungan kerja, teknologi, modal dan kebijakan keuangan. Ini berbeda-beda tiap tipe pemerintahan ya. Kalau pemerintahan wirausaha, maka ya mereka bangun gedung untuk usaha. Pada pemerintahan desa melayani, pemerintahan desa yang mengutamakan kantor desa yang bagus. Tapi pada pemerintahan desa masa lalu ya, kebanyakan ya pada umumnya tidak banyak yang tidak mempunyai kantor desa. Nah, seperti itu ya untuk aspek sumber daya bukan manusia, silakan dibaca sendiri. Selanjutnya terakhirnya faktor kinerja pemerintahan desa ini coaching ya, pembinaan ya dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan non government organization ya. Nah, ini saya ingin garis bawahi pada pemerintahan desa wirausaha non government organization ya. Organisasi non pemerintah ini bermitra bisnis dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah desa. Jadi pemerintahan desa dapat melakukan kerjasama bisnis dengan pemerintah desa, karena tujuan pemerintah desa adalah menghasilkan pendapatan desa. Pada pemerintahan desa melayani, ini non-government-nya lebih banyak melakukan kegiatan sosial melalui CSR ya, karena sama-sama tujuannya adalah untuk kegiatan sosial. Jadi makanya melakukan kerjasama antara pemerintahan desa dengan organisasi non pemerintah. Nah itu ya perbedaan-perbedaan dari masing-masing aspek. Kemudian di organisasi BPD pun ini terjadi perkembangan ya, yang dimulai dari BPD Budaya Lama ya. BPD Budaya Lama sama dengan pemerintahan desa budaya lama ya, di mana ya BPD selaku badan legislatif desa ya ini hanya sebagai nama saja ya, nama saja begitu, administrasinya tidak jelas dan sebagainya. Kemudian pada level kedua BPD memasuki namanya BPD pelengkap ya, tetapi sifatnya masih pasif gitu ya. Jadi dengan ketentuan yang baru ya, maka di desa wajib ada peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa, tetapi pada level 1 BPD-nya masih BPD pelengkap, karena BPD hanya untuk meresmikan, melengkapi ya dalam pembuatan peraturan. Karena tanpa BPD maka peraturan desa tidak bisa ditetapkan. Kemudian pada level kedua BPD berkembang ya. Pada BPD berkembang ini BPD sudah mulai melaksanakan kegiatan jika ada arahan atau surat. Jadi BPD bekerja apabila ada arahan. Kalau BPD pasif atau pelengkap ya BPD sebagai pelengkap saja ya. BPD sebagai pengesah saja.
PPD budaya lama ya, PPD ya, ada PPD maupun tidak ada PPD itu tidak ada masalah. Nah, kemudian pada PPD mandiri ya, PPD mandiri ini jarang terjadi di desa ya, melaksanakan agenda kerja dan mempunyai inisiatif dan kreatif ya. Jadi ini PPD-nya sudah mandiri ya. Punya kantor desa, mempunyai agenda kerja, ya, kemudian melaksanakan fungsi dengan baik ya. Bagaimana mempunyai kreativitas untuk memprakarsai peraturan desa ya, selain peraturan desa yang rutin, bagaimana menampung aspirasi dan bagaimana mengawasi jalannya pemerintahan desa. Jadi BPD yang sudah mandiri itu ya, BPD juga mengalami perkembangan. Nah, kemudian di lembaga kemasyarakatan desa juga terjadi arah pengembangan lembaga kemasyarakatan desa. Yang kepala desa perangkat desa BPD ini sudah dibahas tadi ya. Kita akan bahas lembaga kemasyarakatan desa yang LPM, PKK dan seterusnya. Ini juga mengalami pengembangan begitu. Yang dimulai dengan penataan lembaga, kemudian juga diharapkan lembaga-lembaga itu juga bisa melakukan usaha. Kemudian setelah melakukan usaha, mempunyai anggaran sendiri, maka diharapkan lembaga itu bisa memberikan program-program sosial. Gitu. Jadi lembaga-lembaga juga mengalami perubahan atau pengembangan. Demikian juga PKK diharapkan. PKK tidak hanya menata kelembagaan rutinitas begitu, tapi diharapkan PKK mampu untuk membuat program-program wirausaha. Sehingga PKK tidak tergantung kepada anggaran desa. Begitu. Nah, kemudian setelah organisasinya sumber pendapatannya meningkat, ya maka diharapkan lembaga PKK bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa program-program sosial. Nah, selanjutnya juga Karang Taruna, ya Karang Taruna pada tahap awal menata lembaga, ya anggarannya diterima dari desa, tetapi pada level kedua diharapkan sudah diberi anggaran oleh pemerintah desa maupun oleh organisasi lain untuk melakukan program inovasi dalam usaha pemuda. Nah, sehingga dari hasil usaha tersebut, ya dari keuntungan tersebut bisa menjadi kas organisasi. Nah, selanjutnya pada level ketiga diharapkan mampu untuk melakukan atau membuat program-program sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu ya, kemudian termasuk juga ini badan usaha milik desa juga diharapkan ada pengembangan ke arah pemerintahan melayani. RT RW juga sama ya, penataan lembaga awalnya. Diharapkan juga bisa melakukan inovasi usaha. Kemudian setelah punya kas yang besar, bisa untuk membuat program-program kepada masyarakat yang kurang mampu. Posyandu juga sama ya, bisa diharapkan bisa berkembang dari awal penataan lembaga, kemudian melakukan pengembangan usaha, kemudian juga melakukan program sosial. Termasuk juga bisa ya, pendidikan anak usia dini juga bisa dikembangkan ke arah pengembangan ya, sehingga semua kegiatan organisasi kemasyarakatan desa, lembaga kemasyarakatan desa mengarah kepada pelayanan. Bisa menghasilkan pendapatan sendiri, setelah itu melakukan program pelayanan. Dengan demikian maka apabila semua lembaga ini ya mengikuti arah pengembangan organisasi dan manajemen, maka ya desa akan lebih maju, bukan hanya peran pemerintah desa dan BPD, tetapi juga peran dari lembaga kemasyarakatan desa. Nah, dengan demikian maka ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu ya, fakir miskin ya, anak yatim dan sebagainya ya, mampu di backup ya oleh pemerintah desa, juga didukung oleh lembaga kemasyarakatan desa.
Nah, begitu untuk sesi 1 ya, arah pengembangan pemerintahan desa yang sudah saya jelaskan. Saya sudah berbicara pertama pengembangan organisasi dan manajemen pemerintah desa. Yang kedua, arah pengembangan PPD. Kemudian yang ketiga, arah pengembangan lembaga kemasyarakatan desa. Sementara demikian ya, kita akan lanjut kepada